anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian merasa bahagia atau merasa sedih? Kalau merasa bahagia, sekarang ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Untuk Gladys, boleh memimpin doa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gladys. Nah, hari ini kalian sudah siapkah untuk belajar? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini ada yang tidak berangkat? Tidak, Bu. Oh, berangkat semua ya. Oke, kalau begitu karena berangkat semua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Nah, yang pertama, apakah kalian pernah melihat teman yang berbeda daerah dengan kalian? Dan yang kedua, apakah kalian juga pernah melihat teman yang berbeda bahasa dengan kalian? Oke, yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Nah, sekarang untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai budaya yang mendasari keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dengan memberikan contoh konkret dari pengalaman pribadi atau cerita yang peserta didik dengar. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan keberagaman suku bangsa, sosial, budaya dengan pengalaman sehari-hari peserta didik di sekolah dan di rumah, dengan menunjukkan cara peserta didik berinteraksi dengan teman sekelas dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak keberagaman suku bangsa, sosial, budaya terhadap hubungan antar individu dalam masyarakat, dengan mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dan mencari solusi yang sesuai. Yang keempat, peserta didik mampu melaksanakan sikap dan perilaku peserta didik sendiri terkait dengan keberagaman suku bangsa, sosial, budaya, serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat peserta didik ambil untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di lingkungan sekitar. Yang kelima, peserta didik mampu menciptakan satu karya berupa gambar atau poster mengenai keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video, silahkan kalian menonton dan menyimak video tersebut ya. Aku, kamu, dan mereka, satu rahim Indonesia. Asal kita memang beda, tapi tetap saudara. Satu nusa, satu bangsa, itulah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu.
Oke, setelah kalian melihat dan menyimak video tadi, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Nanti yang bisa menjawab tolong angkat tangan ya. Yang pertama, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Nah, Ibu mau tanya lagi nih, apa saja keberagaman yang ada di dalam video tersebut? Nah, benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, enaknya kelompoknya ini berpasang-pasangan saja ya, satu bangku. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya untuk kalian. Nah, karena kalian sudah mendapatkan LKPD masing-masing di setiap kelompoknya, Ibu minta kalian mengisi nama kelompok terlebih dahulu ya. Setelah itu kalian boleh mengamati lingkungan sekitar kalian, boleh di kelas, boleh di luar ruangan. Kalian amati keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian, lalu jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, jika mengerti, kalian boleh langsung untuk mengerjakan. Oke, apakah sudah selesai semua? Nah, kalau udah selesai semua, LKPD satunya disimpan dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang kedua kepada masing-masing kelompok ya. Nah, karena masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar LKPD 2, Ibu minta jangan lupa kalian menuliskan nama kelompok kalian. Dan sekarang kalian di lembar LKPD 2 ini, kalian membuat poster mengenai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apakah paham? Nah, jika sudah paham, Ibu minta kalian boleh mulai mengerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Sudah selesai, LKPD 2-nya tolong disimpan dulu ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian setiap kelompok menyajikan hasil LKPD 1 dan 2-nya di atas meja ya. Nah, sekarang Ibu juga meminta satu kelompok saja perwakilan untuk membacakan hasil dari pengerjaan kalian LKPD 1 dan 2-nya untuk dipresentasikan ya. Halo, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jelita, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami. Di sini kami mengambil lingkungan sekitar, yaitu kelas kami, untuk mengamati keberagaman yang ada. Nah, yang pertama adalah keberagaman yang ada di kelas kami, yaitu 1. Agama. Agama yang ada di kelas kami ada 3, yaitu agama Islam, Kristen, dan Katolik. Yang kedua adalah suku. Suku yang ada di kelas kami ada 3 juga, yaitu Jawa, Toraja, dan juga Batak. Selanjutnya, dampak positif dari keberagaman yang ada di kelas kami adalah kami menjadi memiliki banyak teman yang berbeda-beda suku dan agama. Dan dampak negatifnya, kami sering berantem karena adanya suku yang berbeda-beda tadi. Kami juga sering berantem dengan arti-arti kalimat yang berbeda-beda. Nah, di sini kami juga menuliskan tentang contoh sikap toleransi. Yang pertama adalah mengucapkan selamat hari raya kepada teman. Misalnya kepada teman yang sedang merayakan hari raya Natal, kami mengucapkan selamat Natal. Yang kedua adalah membantu teman jika ada teman yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Bagus sekali, terima kasih yang sudah mewakili presentasinya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya LKPD 1 dan 2-nya. Nanti sambil Ibu jelaskan melalui PPT. Nah, tadi kan di pertanyaan pertama LKPD 1 itu apa saja keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu keberagaman? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu keberagaman. Nah, keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Nah, selanjutnya apa saja sih bentuk-bentuk dari keberagaman itu? Nah, bentuk-bentuk keberagaman itu ada 4. Yang pertama adalah keberagaman suku, yang kedua adalah keberagaman agama dan kepercayaan, yang ketiga adalah keberagaman ras, dan yang keempat adalah keberagaman antar golongan. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia,
Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua ya, yaitu apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya keberagaman di Indonesia? Nah, yang kalian jawab tadi sudah benar. Dampak positif dari keberagaman yang ada di Indonesia yang pertama adalah keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi. Dua, keberagamnya masyarakat juga akan berpengaruh besar pada pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi yang dihasilkan, masyarakat Indonesia juga akan memiliki petas yang luas karena keberagaman budayanya. Yang kedua, dampak negatifnya, salah satu dampak negatif dari keberagaman adalah munculnya konflik. Nah, di bawah ini merupakan bentuk-bentuk konflik yang ada pada masyarakat Indonesia. Jadi, dampak negatifnya itu munculnya konflik. Nah, konflik itu apa aja sih yang termasuk konflik akibat dari keberagaman itu? Yang pertama, konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang ketiga, konflik antar ras. Yang keempat adalah konflik antar golongan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh sikap toleransi yang bisa kalian lakukan di tengah keberagaman yang ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan di layar PPT ini banyak sekali contoh dari sikap toleransi dan kerukunan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah berteman dengan orang lain tanpa membeda-bedakan. Jadi kalian kalau berteman itu tidak boleh membeda-bedakan. Baik berbeda agama ya kita temanin saja. Misalnya ada teman yang berbeda agama dengan kita atau berbeda suku dengan kita juga harus bertoleransi. Kita menjaga kerukunan, jangan berantem, jangan membeda-bedakan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materinya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai LKPD 2. Nah, di sini kan kalian disuruh membuat poster nih. Nah, menurut Ibu, poster kalian sudah bagus-bagus dan sudah sesuai dengan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat belajar keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, mempelajari keberagaman membantu kita untuk lebih menghargai dan menerima perbedaan budaya, adat, dan agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, pemahaman akan keberagaman dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah konflik, dan mempromosikan kerukunan sosial. Yang ketiga, memahami berbagai budaya dan tradisi lokal, memperkaya pengetahuan dan wawasan kita tentang Indonesia yang kaya akan warisan budaya. Yang keempat, dengan mempelajari keberagaman, kita menjadi lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih terbuka terhadap pandangan serta praktik hidup orang lain. Yang kelima adalah pengetahuan tentang keberagaman budaya dapat mendukung promosi pariwisata Indonesia, menarik lebih banyak wisatawan yang tertarik dengan kekayaan budaya dan adat istiadat lokal. Itu tadi penjelasan dari Ibu ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Tolong dikerjakan secara mandiri ya. Oke, yang sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya, tolong dikumpulkan ya. Nah, setelah kita belajar pada hari ini, kira-kira kalian tahu nggak sih apa aja yang sudah kita pelajari di hari ini itu? Oke, benar sekali. Kita hari ini sudah belajar mengenai keberagaman, bentuk-bentuk keberagaman, apa itu keberagaman, dampak keberagaman, terus contoh perilaku tentang toleransi dan kerukunan yang ada di lingkungan sekitar, urutan-urutan pengamatan keberagaman. Nah, setelah kita mempelajari berbagai macam tentang keberagaman, apakah ada yang belum mengerti atau ada materi yang belum dipahami? Jika tidak ada, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak seru? Jika menyenangkan, apakah ada kritik atau saran di pembelajaran selanjutnya? Oke, jika tidak ada, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Pelajaran hari ini sudah selesai. Selamat pulang, dadah.